imajinasi umum setiap orang, perang adalah konflik bersenjata beberapa pihak yang mencoba saling menghancurkan satu sama lainnya, baik melalui senjata konvensional militer maupun senjata-senjata lainnya seperti nuklir, cyber, senjata biologis, dan sebagainya. Intinya, publik memahami bahwa perang bisa saja terjadi jika ada persoalan yang tidak bisa terselesaikan di antara beberapa negara. Perspektif publik tidak jauh beda dengan negara. Ketika jalan damai sudah tidak lagi bisa ditempuh, maka perang adalah upaya lanjutan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Perang sesungguhnya adalah cara lain dalam bernegosiasi. Siapa yang memenangkan perang, maka mereka berhak menyusun draft perjanjian yang akan ditandatangani oleh pihak yang kalah. Perang tak lain merupakan langkah untuk mencapai sebuah unequal treaties atau perjanjian yang tidak adil. Pemenang akan bebas menentukan pasal-pasal perjanjian yang sangat menguntungkan mereka, namun merugikan pihak yang kalah. Tetapi yang kalah mau tidak mau harus tunduk pada perjanjian tersebut. Itulah konsekuensi terlibat perang. Kita ambil contoh. Cina pada zaman dahulu kalah perang dengan Inggris. Perang opium Sino-Inggris terjadi pada tahun 1840. Dinasti Qing kalah dalam peperangan ini sehingga terpaksa menandatangani perjanjian Nanking dan anggaran dasar 5 port perdagangan dengan pihak Inggris. Dalam ketentuan perjanjian, pemerintah Tiongkok diwajibkan harus membuka hubungan perdagangan. Guangzhou menjadi salah satu pelabuhan dagang yang penting bagi Inggris. Contoh lain, Jepang kalah perang melawan sekutu Amerika. Akhirnya dibuatlah draft pengakuan kekalahan yang berujung dengan adanya perjanjian San Francisco, di mana Jepang harus menyerahkan aset-asetnya di seluruh dunia, bahkan sebagian teritorialnya kepada sekutu. Lebih dari itu, Jepang tidak diperbolehkan membangun kapasitas militer tanpa izin Amerika, dan semua keputusan ekonomi dan pertahanannya harus melalui intervensi Amerika. Lalu, jika diamati pada era saat ini, masih relevankah menggunakan perang untuk menghasilkan suatu perjanjian atau kesepakatan? Pertanyaan ini sebenarnya terbalik. Justru yang harus ditanyakan itu, masih relevankah membuat suatu perjanjian pada era di mana trust atau kepercayaan antar negara sudah semakin terdegradasi, di mana impunitas atau pengampunan terhadap pihak yang melanggar perjanjian dari otoritas yang selama ini menaungi negara-negara justru semakin mengemuka. Artinya, apapun perjanjian yang dibuat, jika negara yang melanggar itu mempunyai daya tawar tinggi dalam tatanan internasional, maka tidak ada hukuman terhadap mereka. Lebih tepatnya, tidak ada yang berani menghukum mereka. Juga, apabila pihak yang kalah perang sudah menandatangani perjanjian kalah, lalu tiba-tiba dia beraliansi dengan negara yang sama kuatnya dengan lawannya, maka dengan seketika perjanjian itu tidak ada artinya. Seandainya saat Jepang kalah perang, Rusia dan negara besar lainnya ada di pihak mereka melawan Amerika, maka 1 hari setelah pengakuan kekalahan, Jepang akan langsung melanggar perjanjiannya. Jadi, kesepakatan ada untuk dilanggar oleh mereka yang berani melanggarnya. Lalu, apa konsekuensinya? Jika itu terjadi, maka akan timbul kemarahan pada pihak yang dikhianati. Misalkan, hanya karena Singapura berteman baik dengan Amerika, lantas Singapura bisa seenaknya melanggar aturan-aturan hukum dan perjanjian internasional, baik bilateral atau multilateral. Hanya karena Israel berteman baik dengan Amerika, maka Israel dapat begitu saja menyepelekan hukum humaniter dan larangan imperialisme. Mengapa mereka berani? Karena mereka yakin mereka akan selalu mendapatkan impunitas atau pengampunan dari pihak yang paling berkuasa di dunia, yakni Amerika dan negara barat lainnya. Bahkan mungkin Uni Emirat pun sulit untuk ikut campur. Impunitas yang dilakukan oleh para superpower inilah yang akan memicu Perang Dunia III. Ketika Israel semakin agresif tapi dibiarkan, ketika Australia dan Singapura semakin semena-mena tapi tetap dibiarkan. Padahal pada era sekarang ini, hampir semua negara menyerahkan dirinya tunduk pada negara-negara besar, berharap mereka akan membantu dalam menyelesaikan suatu sengketa dengan seadil-adilnya apabila negara-negara kecil ini saling berkonflik. Namun,
Adanya impunitas itu akan menyulut kemarahan negara-negara yang tersakiti, sehingga akan muncul perlawanan secara masif dan terorganisir, baik kepada pihak yang memberi impunitas maupun kepada negara yang melanggar. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Perang Dunia III nampaknya tidak akan terjadi di antara negara-negara besar atau superpower. Justru, perang ini akan lebih melibatkan negara-negara non-superpower. Dan secara konsep sudah jelas bahwa ketidakadilan sang superpower lah yang memicu lahirnya Perang Dunia III. Dengan demikian, Perang Dunia III bukanlah antara Amerika dan Tiongkok, bukan juga antara Rusia dan Amerika dan Jerman dan Arab atau sebagainya. Mereka hanya akan menjadi penonton dan supplier logistik perang. Kompleksitas ketergantungan negara-negara besar itu tidak memungkinkan mereka untuk saling berperang di masa sekarang ataupun di masa depan. Yang paling mungkin bagi mereka hanyalah sebagai dalang di balik pertempuran negara-negara kecil. Inilah yang akan mengakibatkan menurunnya populasi dunia, di mana nuklir-nuklir yang dibangun oleh Amerika bukanlah untuk meluluhlantahkan Tiongkok, dan sebaliknya, begitu pula Rusia. Justru, nuklir yang mereka bangun akan meledak di atas tanah negara-negara kecil yang tengah saling bertempur satu sama lain. Perang antar negara-negara kecil secara serentak, masif dan terorganisir yang terjadi di seluruh dunia dengan dukungan para superpower inilah yang menurut kami disebut sebagai The Armageddon.